Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khulafaur Rasyidin, masa kepemimpinan pasca Rasulullah. Kompetisi dasar pelajaran ini. Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian pemimpin-pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 orang sosok sahabat Nabi yang mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian terakhir Ali bin Abi Thalib. Insyaallah kita akan bahas keempat sosok sahabat berikut ini. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Dia memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit, yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi SAW. Berikut petikan pidato beliau. Di dalam buku Ali bin Abi Thalib karya Ali Audah disebutkan sebagai khalifah pertama, Sayyidina Abu Bakar mengucapkan sebuah pidato singkat di hadapan umat. Pidato yang amat sangat terkenal yang berbunyi, "Amma ba'du." Kemudian saudara-saudaraku, saya sudah telah terpilih memimpin kalian, dan saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau saya berlaku baik, bantulah saya, dan kalau saya berlaku salah, luruskanlah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di kalangan kalian adalah kuat di mata saya. Sesudah nanti haknya nanti saya berikan kepadanya, insya Allah. Dan orang yang kuat buat saya adalah lemah sesudah haknya nanti saya ambil, insya Allah. Apabila ada golongan yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Apabila kejahatan sudah meluas pada suatu kaum, maka Allah akan menyebarkan bencana pada mereka. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi apabila saya melanggar perintah Allah dan Rasulullah, maka gugurkanlah kesetiaanmu kepada saya. Laksanakanlah salat kamu sekalian. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita semuanya. Selama 2 tahun menjabat menjadi khalifah, berikut prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Di era Abu Bakar, inilah propaganda Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab semakin menjadi-jadi. Musailamah yang berasal dari Yamamah mendapat dukungan dari Bani Hanifah hingga ia berhasil mengumpulkan ribuan pengikut. Dan disinilah terjadinya perang Yamamah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan ada juga para orang yang enggan membayar zakat dan juga murtad. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, meski mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran yang wafat. Dimulainya kodifikasi Al-Quran. Dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Situasi ini pun diresahkan oleh kaum muslimin yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap seiring dengan para penghafalnya yang juga semakin berkurang. Atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar diberi saran agar memulai pembukuan Al-Quran. Awalnya memang Abu Bakar As-Siddiq tidak setuju dengan saran Umar dengan alasan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukannya. Akan tetapi akhirnya dengan penjelasan Umar, pendirian Abu Bakar pun luluh. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putri Umar bin Khattab yang juga merupakan salah satu istri Rasulullah bernama Hafsah binti Umar. 3. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Di era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima Usamah bin Zaid bin Harisah ke Suriah. Sebenarnya, pasukan ini telah dipersiapkan sejak zaman Nabi Muhammad, tetapi karena beliau meninggal dunia, terpendinglah untuk sementara waktu dakwah tersebut hingga dilanjutkan di era Abu Bakar As-Siddiq. Tidak berhenti di situ saja, umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq juga merambah ke kekaisaran Persia dan Bizantium. Melalui perang Yarmuk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran itu.
para pasukan kaum muslimin berhasil memukul mundur para murtadin dan para pemberontak, sehingga Islam akhirnya bersatu di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq di seluruh Jazirah Arab. Hingga akhirnya pada tahun 634 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq mengalami sakit yang parah, sehingga sepeninggalannya menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Hal ini menjadi keteladanan bagi khalifah setelahnya dalam menentukan kepemimpinan selanjutnya. Umar bin Khattab, ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Shim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar lahir dari keluarga bangsawan dan ia bisa membaca dan menulis, yang pada saat itu merupakan sesuatu yang langka. Beliau memiliki fisik yang tinggi besar dan memiliki karakter keras dan tegas, sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Beliau seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Ternyata sebelum masuk Islam, Umar melakukan adat istiadat jahiliyah, antara lain pernah mengubur putrinya hidup-hidup dan seorang pemimpin berat. Beliau sangat memusuhi dan membenci Islam. Di dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, edisi revisi Michael Hart menempatkan Umar bin Khattab di nomor 52. Berikut prestasi Umar bin Khattab selama menjabat menjadi khalifah dengan periode 10 tahun. Yang pertama, perluasan daerah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar kemudian dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai, dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gelombang ekspansi perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di ibu kota Syria, Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, dan ke Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Iskandariah Alexandria. Ibu kota Mesir saat itu ditaklukkan tahun 641 Masehi. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hirah di Irak, jatuh pada tahun 637 Masehi. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, Al-Madain, yang jatuh pada saat itu juga. Pada tahun 641 Masehi, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Untuk melindungi akidah kaum muslimin yang merasa bahwa Khalid bin Walid penyebab kemenangan kaum muslimin, Umar bin Khattab menggantikan Khalid bin Walid menjadi Ubaidah bin Jarrah. Di situ Khalid mengatakan, sesungguhnya aku berperang bukan karena Umar, tapi berperang karena Allah. Berikut wilayah kekuasaan Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah, provinsi, pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama kali yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintahan. Ia juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Besarnya santunan disesuaikan lamanya memeluk Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah
yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam, yaitu periode Mekah dan Madinah. Di zaman Umar bin Khattab juga dilaksanakan pelaksanaan tarawih secara berjamaah 23 rakaat yang diimami Ubay bin Ka'ab. Pada awalnya dikerjakan seperti Rasulullah mengerjakan, sehingga lama durasinya 11 rakaat hampir menuju sahur. Dan umat ternyata tidak tahan, maka kebijakan Umar bin Khattab durasinya dipersempit menjadi setengahnya dan rakaatnya diperbanyak menjadi 20. Itulah asbabun nuzul kenapa salat tarawih berbeda rakaatnya. Pada tanggal 3 November 644 Masehi, Umar bin Khattab ditikam Abu Lu'lu'ah Fairuz ketika mengimami salat subuh. Dan Abu Lu'lu'ah pun bunuh diri karena tidak bisa lolos kepungan dari para sahabat. Dan paling uniknya, kuburan Abu Lu'lu'ah ilusi didirikan di Iran karena orang Syiah sangat membenci Umar bin Khattab. Sepeninggal Umar bin Khattab, khalifah pengganti Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan yang dipilih di usia 70 tahun dan beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Nama lengkapnya Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manat bin Quraish al-Quraish al-Mu'awi. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Khuris bin Rabi'ah. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi, tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari keluarga kaya raya. Sebelum masuk Islam, dia dipanggil Abu Ammar. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau terkenal dengan kejujuran dan kerendahan hati beliau. Utsman bergelar Dzulqarnain karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Awalnya menikah dengan Ruqayyah, setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan dengan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan merupakan khalifah yang paling lama dalam menjabat, selama 12 tahun. Berikut prestasi yang dicapai Utsman bin Affan dalam menjabat. Yang pertama, perluasan wilayah Islam. Serangkaian penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia memeluk dan mengakui Islam. Pada masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin meluas. Wilayah meluas di masa Khalifah Utsman bin Affan. Khurasan di bawah pimpinan Sa'ad bin As dan Hudzaifah bin Yaman, Armenia di bawah Salam Rabi'ah al-Bahli, Afrika Utara di bawah Abdullah bin Sa'ad bin Abi As'ad bin Abi Sarah, penaklukan Azerbaijan dan Rai dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjadi gubernur Suriah mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan, sehingga dibentuklah armada angkatan laut. Terjadi perselisihan bagaimana cara membaca dan susunan Al-Quran, sehingga di zaman Umar Utsman bin Affan dibentuklah kepanitiaan yang diprakarsai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Haris. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Salinan kumpulan Al-Quran itu disebut mushaf oleh panitia mushaf diperbanyak sebanyak 4 buah. Salah satunya tetap berada di Madinah, sedangkan 4 lainnya dikirim ke Madinah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirim ke daerah-daerah itu dijadikan pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Naskah yang tinggal di Madinah disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan sebanyak-banyak jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah dimulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan corak yang lebih indah. 6 tahun pertama pemerintahan Utsman bin Affan berjalan damai dan aman. Akan tetapi hal itu berubah di 6 tahun berikutnya. Ketidakpuasan kepada pemerintah bermula dari penunjukan saudara Umayyah untuk menjadi jabatan penting dalam pemerintahan. Terdapat kekacauan politik setelah itu.
Dan pada tahun 656 Masehi, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes hal tersebut. Utsman akhirnya mendatangi dan mendengarkan dan berjanji akan menyelesaikan masalah itu dengan adil. Akan tetapi, ketika sekelompok pasukan ini pulang, di dalam perjalanan mereka mencegat surat dari khalifah untuk gubernur Mesir. Di dalam ahli sejarah menyampaikan hal ini merupakan fitnah yang digemburkan oleh tokoh Syiah bernama Abdullah bin Saba untuk memecah umat Islam kala itu. Dan akhirnya ketika membaca isi surat itu yang berisikan perintah hukuman mati untuk para pendemo, akhirnya terjadilah kekacauan dan terjadilah pemberontakan yang terjadi di kota Madinah. Dan Madinah pun para penduduknya tidak berdaya menyaksikan pemberontakan yang merajalela. Dan Utsman menolak untuk dilindungi. Dan akhirnya beliau meninggal dunia dibunuh saat membaca mushaf Al-Quran. Dan para pemberontak akhirnya menunjuk pemimpin selanjutnya dan mereka menunjuk Ali sebagai pemimpin berikutnya. Ali menolak dengan alasan yang syar'i, tidak ingin ditunjuk oleh orang-orang pemberontak. Akan tetapi setelah didesak oleh para tetua menyampaikan bahwa Ali adalah orang yang paling memenuhi syarat sebagai pengganti Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi ayahnya yang miskin. Beliau mendapatkan didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi seorang yang berbudi luhur dan berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Beliau adalah anak kecil yang pertama masuk Islam. Sebagaimana Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam, Zaid bin Harisah adalah budak yang pertama masuk Islam, Abu Bakar adalah lelaki merdeka yang pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib juga seorang sepupu Nabi Muhammad SAW yang pernah menggantikan Nabi SAW di tempat tidurnya ketika penyergapan kaum musyrikin di rumah baginda Nabi SAW. Ali juga seorang kesatria, perang tanding di perang Uhud dan juga perang Badar. Dan beliau sepupu baginda Nabi SAW sekaligus menantu baginda Nabi SAW. Pedang yang digunakan Ali bin Abi Thalib bercabang dua yang sangat terkenal, pemberian Nabi SAW yang bernama Zulfikar. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Khalifah Ali bin Abi Thalib melaksanakan langkah-langkah yang dapat dianggap sebagai prestasi yang telah dicapai. Berikut kebijakan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, memindahkan ibu kota dari Madinah menuju Kufah yang menjadi pusat ilmu tafsir, hadis, nahwu, dan ilmu yang lainnya. Yang kedua, memajukan bidang ilmu bahasa dengan memberikan harokat di dalam bacaan Al-Quran. Yang ketiga, mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang keempat, membenahi keuangan negara Baitul Mal. Persoalan Khalifah Ali sangatlah rumit, di mana Gubernur Syam Muawiyah enggan mengakui kepemimpinan Ali sebelum Ali menghukum kepada pembunuh Utsman. Khalifah Ali sendiri sulit untuk mewujudkan hal itu karena akan memicu pertumpahan darah sesama muslim. Dan ternyata dalam kalangan sahabat banyak yang kecewa dengan keputusan Ali. Ada Thalhah bin Abdillah, ada Zubair bin Awam, dan ada istri Rasulullah Ummu Aisyah. Dan fitnah itu pun tidak bisa terelakkan ketika ketiganya ingin berangkat ke Kufah pada tahun 656 Masehi bertemu kedua pasukan di Basrah. Dan ternyata dalam pertemuan itu keduanya memilih untuk berdamai. Akan tetapi ternyata ada selipan orang-orang yang ekstremis memicu pertumpahan darah di kedua pasukan.
sehingga bentrokan pun tidak bisa dihindari. Dan terjadilah Perang Jamal, di mana Zubair bin Awam dan Talhah bin Abdillah tewas syahid terbunuh. Tentunya dari pihak Ali maupun pihak Aisyah menyayangkan perang sesama muslim ini bisa terjadi. Pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah, dan di situ penengah adalah Ammar bin As mengusulkan perdamaian. Padahal pasukan Ali hampir saja mengalami kemenangan. Dan saat itu ketika perdamaian dilakukan, ternyata kelompok Ali terpecah menjadi dua. Dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali disebut Khawarij, di mana mereka menentang Ali dan menganggap orang di luar dari kelompok mereka sebagai orang yang kafir. Dan pada tahun 658 Masehi ditumpaslah kelompok tersebut oleh para pasukan Ali bin Abi Thalib, dan mereka pun akhirnya sisa-sisa pasukannya merencanakan pembunuhan yang sangat besar sekali. Pada tahun 661 Masehi mereka merencanakan pembunuhan untuk Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi untuk Muawiyah, karena dijaga oleh pasukan pribadinya, maka dia selamat. Sementara karena Ali bin Abi Thalib hidup seperti pemimpin sebelumnya, di mana merakyat dan lain-lain, akhirnya oleh Abdurrahman bin Muljam, Ali ketika ingin salat subuh ditikam dari belakang. Sepeninggalan Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan diserahkan kepada Hasan bin Ali. Untuk mencegah terjadinya pertarungan sengit kembali, Hasan secara simbolis memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah. Dan tahun itu juga 661 Masehi dijadikan sebagai tahun persatuan dan usailah perang saudara sesama muslim. Demikian kisah dari 4 Khulafaur Rasyidin menjadi pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.